Yang kesembilan, struktur dan fungsi jaringan pada hewan. 1. Perbedaan jaringan organ sistem organ pada hewan. Organ adalah dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam adalah organ yang terletak di bagian dalam tubuh seperti jantung, hati, ginjal, usus, dan limfa. Adapun organ luar adalah organ yang terletak di permukaan tubuh, seperti tangan, kaki, dan kulit. Sistem organ adalah kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Jaringan merupakan sekumpulan sel sejenis yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama untuk membentuk suatu organ. Adapun jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan mereka untuk memiliki fungsi yang lebih spesifik, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. 2. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Struktur sistem pencernaan. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus kecil. 5. Usus besar. 6. Rektum. 7. Anus. 3. Sistem pernapasan. 1. Fungsi. 1. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. 2. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 4. Menciptakan suara. Dan 5. Mencium bau. Struktur sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, faring. Yang ketiga, trakea. Yang keempat, laring. Yang kelima, bronkus. Dan yang keenam, pulmo atau paru-paru. 4. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Fungsinya mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. 2. Mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal dan untuk dibuang. 3. Mengangkut hormone. 4. Mengangkut sistem kekebalan tubuh. 5. Mengatur suhu tubuh. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah kecil. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru. Proses peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Struktur sistem sirkulasi. Pembuluh darah, yaitu terbagi menjadi dua, arteri dan vena. Jantung terbagi menjadi 4, yaitu endokardium, miokardium, perikardium, dan ruang jantung. 5. Sistem ekskresi, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Paru-paru sebagai alat ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Struktur paru-paru terdiri atas paru-paru kanan, paru-paru kiri, trakea, bronkus, diafragma, bronkeolus, serta alveolus. Yang kedua, ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang merah yang terletak dalam rongga perut bagian belakang, di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Karena letaknya inilah membuat ginjal sering dikenal dengan buah pinggang. Yang ketiga, hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia, memiliki warna merah tua serta berat sekitar 2 kg pada orang dewasa.
terdiri atas lobus kiri dan lobus kanan. Jaringan penyusun hati adalah jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Yang keempat, kulit. Merupakan satu-satunya organ ekskresi yang berada di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit, terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat sisa-sisa berupa keringat. Kulit sendiri terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. 6. Sistem reproduksi. Yang pertama, pada pria. Pria memiliki beberapa bagian organ yang terkait dengan proses reproduksi. Bagian-bagian tersebut ada yang berada di dalam tubuh dan ada pula yang terletak di dalam. Yang kedua, wanita. 1. Vagina adalah organ reproduksi wanita yang sebagian berada di luar dan sebagian berada di dalam tubuh. Yang kedua, serviks. Nama lainnya adalah leher rahim. Yang ketiga, rahim atau uterus. Yang keempat, ovarium. Dan yang kelima, tuba fallopi atau saluran telur.